Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang cara membuat grafik pada autograph untuk menyelesaikan program linear. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai maksimasi. Di sini ada beberapa kendala yang sudah dituliskan. Nah, sekarang kita langsung saja ke autograph. Pertama-tama buka dulu. Pertama-tama klik file, kemudian pilih new 2 dimensi. Kemudian di sini kita atur sumbu X sama sumbu Y-nya. Di sini kita misalkan sumbu X-nya negatif 20, ini batasannya. Jadi yang akan ditampilkan X-nya itu hingga negatif 20, Y-nya hingga negatif 20. Kemudian yang bagian sebelah kanan untuk X-nya, nanti saya tulis 200. Nah, ini hanya kita perkirakan saja jauh mana kira-kira garis itu akan menyentuh sumbu X. Dan nanti kalaupun misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa kita rubah ulang. Kemudian klik label di sini. Untuk yang mendatar adalah sumbu X, sesuai ya. Kemudian untuk yang ini adalah sumbu Y. Nah, untuk labelnya X tadi dalam soal adalah jumlah daun pintu, sedangkan Y adalah jumlah daun jendela. Kita masukkan di sini. Oke. Di sini kalian juga bisa mengedit warna background maupun warna garisnya, garis tepi dan lainnya. Namun menurut saya ini sudah cukup, tidak perlu kita edit. Klik OK. Teman-teman, sebelum kita memulai gambarnya, terlebih dahulu klik view, kemudian preference. Setelah itu untuk generalnya kita pilih shade reject region, karena ini artinya adalah kita ingin mengarsir bagian yang ditolak. Kayak kemarin itu kan kalau kita lihat dari video saya yang sebelumnya tentang menggambar metode grafik dengan cara manual, yaitu kita mengarsir daerah yang tidak memenuhi syarat atau kita mencoret-coret. Nah, itu maksudnya. Kita pilih yang ini ya. Kemudian kita pilih advanced level, klik OK. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Cara untuk menggambarnya adalah pertama, klik equation, kemudian enter equation. Untuk yang pertama, kita lihat di sini, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Ini adalah waktu pembuatan. Di sini ditulis sebagai waktu pembuatan. Kemudian ini X plus Y kurang dari sama dengan 100. Di sini bisa kita setting warnanya. Jadi ini warna garisnya adalah merah. Kemudian ini warna arsirannya. Ini transparansinya, saya pilih 75%. Kemudian untuk garisnya ini bisa dipilih. Kalau misalnya tadi persamaannya tidak ada tanda sama dengannya, berarti pilih yang putus-putus. Tapi karena tadi ada sama dengannya, berarti pilih garis lurus. Setelah selesai, klik OK. Oke. Nah, ini garis yang kita dapatkan. Kemudian untuk persamaan yang kedua caranya sama, klik equation, enter equation. Kita lihat lagi soalnya, di sini adalah waktu pengecatan, yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 180. Waktu pengecatan. Ini 3X plus Y kurang dari sama dengan 180. Kemudian bisa klik pilih warnanya lagi. Misalnya ini warnanya saya ganti, tapi kalau menurut kalian itu sudah sesuai, tidak perlu diganti juga tidak masalah. Oke. Ini saya pilih 75% saja. Oke. Oke. Nah, ini garis yang kedua. Kemudian di sini ada kendala positif, yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Caranya sama, equation, enter equation. Kendala positif. Satu. X lebih besar sama dengan 0, kita pilih warnanya.
Artinya sudah oke warnanya. 75%. Oke. Oke. Nah, di sini misalnya kalian ingin melakukan pengeditan, misalnya ada yang salah, tinggal klik saja di sini di bagian mana yang kalian ingin mengedit. Misalnya saya edit yang kendala positif ini, tinggal ketuk 2 kali. Nah, di sini kalian bisa mengganti mana yang salah, atau mungkin mau mengganti warnanya juga bisa. Oke. Nah, sudah. Ini sudah berganti warnanya menjadi lebih gelap. Masih kurang satu lagi, yaitu kendala positif untuk Y lebih besar sama dengan 0. Pilih draw optionnya, kita pilih warna lainnya. Misalkan saya pilih warna ungu. Oke. Kemudian di sini saya ganti warnanya yang sesuai. Nah, ini ya. Oke. Jika kita sudah mendapatkan ini semua, kita bisa menambahkan keterangan-keterangan yang ada. Contohnya untuk yang daerah putih ini disebut sebagai daerah penyelesaian. Nah, kita bisa menambahkan tulisan, klik di sini. Nah, text box. Nah, kita tuliskan di sini daerah penyelesaian. Kemudian kita edit frame-nya. Kalau saya di sini pilih warnanya, bordernya adalah no border, jadi tidak ada garis tepi. Dan untuk warna background-nya saya pilih putih. Warna yang kedua juga putih, tapi di sini saya setting transparansinya 100% agar agar tulisan itu tidak ada warna background-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya di sini saya tulis set as default, jadi kita tidak perlu menyeting ulang, pasti akan settingannya akan seperti ini terus. Jadi lebih menghemat waktu untuk kita. Klik OK. Nah, ini. Nah, jadi kalau tadi kalian tidak setting transparansinya 100%, nanti di sini akan backgroundnya putih atau backgroundnya biru sesuai dengan warna yang kalian pilih. Nah, saya milihnya yang transparansi, jadi taruh dimanapun dia tidak akan terlalu mengganggu. Ini daerah penyelesaian. Kemudian untuk garis yang ini dan juga garis yang ini bisa juga kita beri nama. Seperti yang kita tulis tadi, untuk warna yang merah ini adalah waktu pembuatan. Nah, ini bisa kita buat keterangan. Waktu pembuatan. Nah, sekarang tidak perlu kita setting lagi karena kita masih menggunakan settingan yang tadi. Oh ya, ini. Kemudian oke. Nah, di sini saya taruh di ini. Nah, ini kan waktu pembuatan. Kemudian untuk yang ini adalah waktu pengecatan. Oke, sudah. Kemudian di sini ada beberapa titik potong yang nantinya akan kita cari nilai Z-nya atau nilai mana kita cari mana yang optimum. Dengan demikian, perlu kita tulis titik-titiknya. Kita sesuaikan saja dengan apa yang sudah saya jelaskan di PowerPoint supaya tidak berbeda. Di sini saya ada titik A yaitu letaknya 0,100. Caranya adalah klik ini, enter koordinat. Koordinatnya tadi adalah 0,100. Sehingga oke. Nah, letaknya di sini. Kemudian ini, kalau kita perhatikan, ini titiknya menyala, yang artinya titiknya sedang aktif. Nah, bisa kita beri nama. Nah, saat dia masih aktif ini, klik saja langsung di sini. Text box-nya. Nah, sini kan poinnya 0,100. Tinggal kita ganti namanya yaitu titik A. Oke. Nah, kita taruh supaya kelihatan.
Kemudian di sini titik B sesuai dengan di PowerPoint, B itu 0,0. Nah, di sini klik koordinatnya di sini 0,0, oke. Nah, ini masih menyala ya, ini masih aktif, bisa kita kasih nama di text box. Nah, poinnya adalah B. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada poin C yaitu 60,0. Ini ya berarti 60,0 ya. Jadi yang kita buat titiknya hanya yang di sekitaran atau tepi-tepinya dari daerah penyelesaian yang warna putih ini yang tidak ada arsirannya. Kita klik enter koordinat lagi. Tadi 60,0. Oke. Kemudian ini masih menyala ya titiknya. Kita klik text box. Nah, ini titik C. Kemudian terakhir adalah titik D terletak di sini. Kita bisa lihat bahwa titik ini terletak di koordinat 40,60. Kita klik koordinatnya 40,60. Oke. Nah, sesuai ya. Tinggal kita beri nama. Yaitu titik C, yaitu titik D. Oke. Kita taruh di sini biar kelihatan. Kemudian di sini jika kalian merasa tampilan ini kurang bagus, misalnya X maksimumnya cukup di sini, bisa kita ganti. Ini kan berarti sampai 130. Kemudian misalnya ini terlalu mepet, mau dijadikan sampai min 30 juga bisa. Kita caranya sama kayak tadi, edit ini, kemudian ini minimumnya sampai 30 ya, tadi ini mintanya, maksimumnya cukup sampai 140 saja, contoh ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saja, nanti mungkin ada tulisan-tulisan yang bergeser, nah kalian harus merapikan lagi. Dan merapikan tinggal digeser aja. Nah, kayak gini. Jika dirasa semuanya sudah rapi, kita bisa memindahnya dalam Word maupun PPT. Caranya, klik saja di sini, di sembarang tempat ini, klik, kemudian di keyboardnya tekan tombol Ctrl dan C secara bersamaan. Kemudian kita buka, nah taruh di PPT, Ctrl V. Nah, langsung. Dan untuk merapikannya, misalnya kita ingin menghilangkan keterangan ini, tinggal kita crop saja. Jadi caranya sama seperti gambar-gambar pada umumnya. Nah, selesai. Nah, bisa diperkecil, bisa diperbesar, terserah kalian bagaimana baiknya. Baik, untuk cara yang kedua, yaitu cara minimasi. Kita lihat di kasus PowerPoint ini. Ini kasusnya. Oke. Kalau untuk menyimpannya, tinggal biasa ya, ini klik save atau Ctrl S gitu. Kemudian tentukan mau disimpan di mana. Misalnya ini. Nah, kita kasih nama maksimasi. Kemudian untuk tadi, selanjutnya untuk masalah minimasi, klik file, new 2 dimensi. Nah, langkahnya sama kayak tadi, kita sesuaikan dulu enaknya dari berapa ke berapa. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian di sini kita tulis equation-nya. Oh ya, untuk setting awal jangan lupa untuk preference ini ya tadi ya sudah saya jelaskan ya, pilih yang ini. Jadi kita arsir untuk daerah penolakan. Oke. Kita masuk ke equation, enter equation. Kemudian di sini equation-nya adalah 5x plus 20y lebih besar sama dengan 60. 5x plus 20y
lebih besar sama dengan 60. Ini tadi disebut sebagai fungsi kendala protein ya. Saya tulis di sini protein. Kemudian draw optionnya, oke, warnanya sudah bagus. Tinggal klik transparansinya 75% aja, tidak usah terlalu besar, nanti malah semakin tidak kelihatan. Jadi semakin transparansinya semakin tinggi, maka warnanya akan semakin tidak nampak. Oke, ini sudah. Kemudian untuk yang kedua yaitu 6X plus 4Y lebih besar sama dengan 30 untuk lemak. Klik equation sama seperti biasanya, ini lemak. Kemudian draw optionnya, ini warnanya saya ganti lagi. Oke. Oke. Sudah. Kemudian untuk yang ketiga 10X plus 5Y lebih besar sama dengan 40 untuk karbohidrat. Caranya sama, klik equation, enter equation. Di sini karbohidrat. (10X plus 5Y lebih besar sama dengan 40. Draw optionnya, kita pilih warna yang lebih tua di sini. Oke, transparansinya 75%. Oke lagi. Kemudian X kurang dari 8. X kurang dari 8 ini batasan untuk kue keju. Caranya equation, enter equation. Kemudian di sini kue keju X lebih besar sama dengan 8. Oke. Oh ya, keliru ya. Ini maksud saya, ini karena ada kesalahan, seharusnya kurang dari tinggal kita edit, ketik 2 kali saja, kurang dari sama dengan. Oke, ini yang benar. Selanjutnya, ini batasan untuk Y yaitu kue madu. Y kurang dari sama dengan 12. Equation, enter equation. Y kurang dari sama dengan 12. Draw optionnya. Pilih warnanya. Oke lagi. Kemudian di sini, karena gambarnya ini tampilannya kurang cantik, bisa kita edit di sini untuk sumbunya. Jadi ini maksimumnya cukup bisa misalnya sampai 20 saja untuk yang ini X maksimumnya. Kemudian untuk ini yang minimumnya bisa min 15 saja, sepertinya sudah cukup. Ini juga min 15. Untuk Y-nya sampai 20 juga di sini. Kemudian untuk labelnya tadi belum ya. X sama Y, di mana X-nya ini adalah kue keju dan Y-nya adalah kue madu. Oke. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini ternyata masih kurang lagi ya kita gambarnya, yaitu masih kurang untuk fungsi kendala X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Caranya sama, kita klik equation.
kemudian enter equation, dan di sini kendala positif 1, atau boleh juga kalian namai kendala non negatif, sama saja. Oke. Lagi kurang 1. Kendala non negatif 2. Y lebih besar sama dengan 0. Kita pilih warnanya. Oke. Oke. Oh ya, di sini ternyata tadi ada beberapa warna yang sama ya. Ini bisa kita edit. Caranya gampang. Ini misalnya mau yang kita rubah yang ini, klik 2 kali saja pada tulisan ini. Nah, tinggal kita ganti warnanya. Misalnya mau warna ini oranye, kemudian ini juga bisa kita sesuaikan. Transparansinya juga bisa kita ganti. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi kita lihat bahwa di sini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita tulis dulu keterangan-keterangannya. Nah, saya hanya akan menuliskan untuk daerah penyelesaiannya saja. Daerah penyelesaian. Saya tidak perlu mengedit frame-nya karena sudah pakai settingan yang tadi. Nah, taruh di sini. Kemudian kita perlu menuliskan titik-titik di sini. Kita sesuaikan dengan PowerPoint saya biar tidak bingung, yaitu titik A 0,8. Klik di sini 0,8. Nah, ini ya di sini ya 0,8. Ini titik A, kita beri nama juga biar tidak tertukar dengan yang lainnya. Jadi yang ini titik A 0,8. Oke. Kita geser biar terlihat. Kemudian titik yang di sini kita beri nama titik B, koordinatnya 1,6. Kita beri nama titik B. Oke. Kita geser. Oke, sebelum saya lanjut ke titik selanjutnya, saya akan menyeting ulang bentuk dari sumbu ini agar lebih terlihat. Caranya sama ya, ke sini. Kemudian di sini kalau kita lihat dari gambar, ini tidak harus sampai min 15, sampai min 5 saja sudah cukup. Jadi untuk Y-nya minimumnya dari min 5. Kemudian untuk X-nya sampai dengan min 5 juga sepertinya tidak masalah. Kemudian untuk maksimum dari X, kita lihat di sini, sepertinya cukup sampai 15 juga. Sedangkan untuk Y, ini cukup juga sampai dengan 15. Oke. Ini tampilan barunya. Jauh lebih bagus, lebih mudah terlihat. Kemudian di sini tadi kita akan membuat titik C di sini. Hanya saja ternyata titik C ini bukanlah titik yang bisa langsung kita lihat koordinatnya. Nah, cara untuk mengetahui titik C, kalian harus melakukan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu antara garis yang berwarna coklat ini adalah garis lemak 6x plus 4y lebih besar sama dengan 30, dengan yang protein yang merah ini. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan perpotongannya? Kalian bisa melihat pada YouTube saya, yaitu pada menggambar garis linier. Nah, nanti di sana akan ada juga di dalamnya menjelaskan tentang perpotongan dari dua garis dan ingin mencari titik potongnya, yaitu dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah dihitung akan kita dapatkan bahwa
yaitu titiknya 3,6 dan 2,1. Jadi pakai titik ya, bukan pakai koma kalau di sini. Nah, misalnya kalian salah menginput, tinggal Ctrl Z saja, nanti dia akan hilang. Nah, kalau misalnya tidak jadi mengulang, kita tinggal Ctrl Y saja, sama seperti waktu kita ngetik di Word. Kemudian kita tulis namanya, yaitu titik C. Tinggal ganti sini, ketuk-ketuk saja 2 kali. Nah, oke. Kita pindah agar terlihat. Selanjutnya di sini ada titik D. Titik D ini tidak perlu kita hitung, sudah terlihat bahwa ini koordinatnya adalah 8,1. Oke. Kita beri nama. Kita geser. Kemudian di sini ada titik E. Titik E ini adalah 8,12. Karena garis ini sesuai dengan sumbu X di titik 8 dan Y-nya sesuainya dengan 12. Jadi 8,12. Jadi jangan sampai tertukar, yang depan itu X, yang belakang itu adalah Y. Oke. Nah, kita beri nama. Titik yang terakhir. Di sini titik terakhir adalah F. Ini Y-nya adalah 12 dan X-nya adalah 0. Kita beri nama lagi. Oke. Tinggal kita copy aja. Oh ya, kita rapikan dulu. Oke, kita cek semuanya sudah oke. Tinggal kita klik di sembarang tempat, misalnya di sini. Klik tombol keyboard kalian, Ctrl C. Kemudian silahkan ditaruh di mana kalian ingin menaruhnya, di Word bisa, di PPT juga bisa. Tuh, seperti ini ya. Terus tinggal di crop dan kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya seperti ini. Oke, selesai. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.